Jualannya masih ada masih. Mbaknya mau pesan apa? Minum aja Bu. Ini warung makan Mbak Eka. Iya Mbak Eka sendiri. Mbak bisa minta waktunya buat ngobrol-ngobrol sebentar. Bisa minum ya. Boleh kita duduk ya Bu ya? Hai pemirsa, jumpa kembali dalam podcast Sobat Kapur, selingan obrolan bermanfaat KPPN Purwodadi. Pada obrolan kali ini, KPPN Purwodadi ingin berbagi informasi tentang pembiayaan ultramikro. Pembiayaan ultramikro atau yang biasa dikenal dengan pembiayaan UMI merupakan salah satu program pembiayaan dari pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Pada perbincangan kita kali ini, saya ditemani dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Mbak Mia dari PNM Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Grobogan selaku penyalur pembiayaan UMI. Dan juga ditemani Ibu Eka, pemilik warung makan Eka. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak masyarakat yang telah menggunakan pembiayaan ultramikro ini untuk mengembangkan usahanya. Mungkin dari sebagian masyarakat masih banyak yang belum mengenal apa itu pembiayaan ultramikro. Pembiayaan ultramikro merupakan salah satu program pembiayaan dari pemerintah yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dalam mendukung mengembangkan kapasitas usahanya. Khususnya untuk pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan kesempatan atau pembiayaan permodalan dari lembaga perbankan, mungkin dikarenakan persyaratan yang sulit untuk dipenuhi. Sumber dana dari pembiayaan ultramikro ini berasal dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dikelola dan disalurkan melalui PIP, Pusat Investasi Pemerintah, salah satu badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan. Untuk penyaluran pembiayaan ini kepada masyarakat disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, di antaranya seperti Pegadaian dan juga salah satunya adalah Permodalan Nasional Madani atau Bahana Arta Ventura PAV yang diteruskan ke koperasi-koperasi dan pembiayaan ultramikro lainnya selain bank untuk disampaikan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang apa dan bagaimana pembiayaan ini serta manfaatnya apa saja, kita bisa langsung bincang-bincang dengan para narasumber kita. Untuk yang pertama dengan Mbak Mia dari PNM Mekar Cabang Grobogan. PNM Mekar Cabang Grobogan ini merupakan salah satu penyalur pembiayaan ini di wilayah Grobogan, Mbak Mia. Sejak kapan PNM Mekar ini mengelola dan menyalurkan pembiayaan UMI ke masyarakat di Grobogan? Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Jadi untuk sedikit saya menyampaikan terkait dengan PNM Mekar. Jadi untuk PNM Mekar sendiri sebenarnya sudah lahir dari tahun 2008, tetapi berkembang di daerah Grobogan dan sekitarnya itu tahun 2016-17. Nah, di mana pada saat ini saya berada di PNM Mekar Grobogan, dan di Grobogan sendiri sudah ada nasabah hampir 5.000 nasabah. Luar biasa banyak ya Mbak ya. Banyak sekali Ibu. Sebetulnya PNM ini memang di kota-kota lain juga ada ya Mbak? Cabangnya ada hanya di wilayah Jawa saja atau meliputi di luar Jawa juga? Di luar Jawa, nasional semuanya ada Ibu. Jadi kemarin mungkin saya lihat dari info terakhir itu ada sekitar 3.000 cabang. Jadi kemungkinan di setiap kecamatan yang memang produktif dari data KPS yang ada di kecamatan tersebut, kita insya Allah sudah ada satu unit PNM Mekar sendiri dalam satu kecamatan pastinya. Maka dari itu di Grobogan sendiri pun ini ada dibagi beberapa wilayah juga Ibu. Jadi saya sendiri di sini ada 4 unit dalam satu Grobogan sendiri. Kelihatannya kemarin itu ada kalau tidak salah 12 unit, 12 cabang PNM Mekar. Nah pemirsa, untuk Permodalan Nasional Madani ini ternyata ada di seluruh Indonesia, menjangkau seluruh masyarakat yang luas. Jadi pembiayaan ultramikro ini bisa
dijangkau oleh masyarakat dimanapun berada, bisa melalui permodalan nasional madani. Dengan debitur yang sudah semakin banyak ya Mbak ya, sekarang 5.000 hanya untuk Kabupaten Grobogan saja. Iya, itu pun hanya satu cabang. Jadi kalau digabung kemungkinan ada 17.000 nasabahnya sendiri PNM Mekar itu. Untuk pembiayaan ultramikro sendiri, misalnya masyarakat ingin untuk mengajukan pembiayaan ultramikro, syaratnya apa aja Mbak? Syaratnya sangat mudah itu. Jadi karena kita pembiayaan Grameen Bank, di mana di situ adalah pembiayaan kelompok, kita untuk syaratnya yang pertama harus perempuan. Jadi untuk nasabahnya kita keseluruhan 100% semuanya perempuan. Yang kedua, karena di sini memang tidak ada jaminan, maka dari itu untuk usianya pun juga ada ketentuannya Ibu, dari usia 18 tahun sampai dengan 63 tahun gitu. Jadi untuk yang belum menikah ataupun janda, yang penting perempuan produktif, sudah mau punya usaha ataupun usahanya sudah berjalan, nah itu bisa mengajukan pinjaman di kita. Terus yang kedua, harus atas izin suami jika memang nasabahnya itu mempunyai suami. Jika nantinya ya kalau misal ada nasabah yang belum punya suami ataupun janda, itu pun bisa diwakilkan oleh pihak keluarga gitu. Dan yang ketiga, untuk syarat yang dikumpulkan ke kita hanya berupa KTP serta KK. Sederhana sekali ya. Dan itu pun yang kita minta bukan aslinya Ibu. Jadi untuk fotokopinya saja nanti kita bawa. Kalaupun yang asli mungkin hanya sebatas kita foto untuk data yang digunakan gampang gitu. Karena sekarang memang untuk PNM Mekar sendiri pendataan sudah melalui digital semuanya seperti itu. Dan mungkin target utamanya kita adalah perempuan prasejahtera, di mana pendapatan per kapita dalam 1 bulan maksimalnya 800.000 ya. Dan tujuannya kita untuk membantu ekonomi keluarga, di mana siapa tahu nantinya ada modal dari kita, nanti usahanya bisa lebih berkembang lagi seperti itu. Jadi ini yang perlu digarisbawahi bahwa pembiayaan ini tujuan utamanya untuk membantu wirausaha ya Mbak, untuk meningkatkan perekonomian Ya, dari debitur itu sendiri. Untuk plafonnya? Untuk plafon pinjaman itu dari 2 juta sampai dengan 10 juta Ibu. Jadi kalau untuk pinjaman yang sampai 10 juta itu pun juga tanpa jaminan, tapi bertahap. Awal biasanya kita 2 sampai dengan 3 juta, nanti bisa naik lagi 4 juta, 5, 6, 7 sampai dengan 10 juta seperti itu. Dilihat dari kinerja pengembalian dan juga Benar sekali. kemampuan bayar dari debitur itu sendiri ya Benar Mbak. sekali Ibu. Pemirsa, ternyata pembiayaan ultramikro ini benar-benar memang sangat bermanfaat dengan proses yang sangat mudah untuk mendukung masyarakat dalam meningkatkan atau merintis usaha baru juga ya Mbak ya. Iya. Tidak hanya yang sudah punya usaha, tetapi yang untuk mau berusaha. merintis usaha baru. Nah sekarang kita beralih ke Mbak Eka ini selaku pemilik warung makan Mbak Eka. Nah, Mbak Eka ini adalah salah satu debitur dari pembiayaan ultramikro. Mbak mau tanya nih Mbak, Mbak Eka membuka warung ini sudah sejak tahun berapa? Tahun 2018. 2018, sudah hampir 4 tahun ya Mbak ya, sudah lama. Waktu membuka warung ini memang ini menjadi mata pencahir ya utama atau hanya untuk membantu suami untuk mendapatkan tambahan penghasilan? Iya, untuk membantu suami Mendapatkan tambahan penghasilan. Kalau suami sendiri pekerjaannya apa? Bengkel motor. Bengkel motor ya. Untuk membuka warung ini awalnya Mbak Eka dari modal sendiri atau mungkin dari pinjaman? Dari pinjaman PNM Mekar. Dari PNM kan? Iya. Jadi awalnya belum punya usaha, kemudian ada penawaran dari PNM kan? Iya. Mbak Eka mengajukan pembiayaan untuk membuka warung ini. Awalnya apa sih yang menjadi motivasi Mbak Eka untuk membuka warung ini? Apakah mungkin karena suami buka bengkel, kemudian nanti kalau ada yang servis sambil menunggu? Iya, kalau apa ada yang meninggal biar sekalian istirahat sambil minum, Sambil makan dan sambil minum di makan, sini iya. ya. Ya ada 2 pemasukan ini Iya. dari bengkelnya dan juga dari warungnya. Untuk
pembiayaan ultramikro ini sendiri Mbak Eka awalnya tahu dari mana? Tahu dari PNM Makar bersosialisasi ke RT RW. Ke RT RW. Terus langsung mencoba untuk mengajukan. Iya, Tapi itu syaratnya juga sama ya, yang disampaikan dengan Mbak Mia tadi. iya, sama. Hanya KTP Hanya saja. KTP saja. Syaratnya begitu mudah pemirsa, hanya KTP saja. KTP dan KK. Ya, tidak merasa kesulitan untuk prosesnya Mbak? Tidak. Cepat ya, Iya. cepat dan mudah. Mudah. Ya. Kemudian untuk berikutnya saya lihat itu di depan warung Pak ada gerobak pop es ya, itu minuman. Itu awalnya memang sudah ada atau Belum ada. Ya awalnya bertahap ya? sedikit. Awalnya baru warung ini, Iya. kemudian Kemudian bertahap ada tambahan variasi jenis dagangan yang dijual. iya. Buka booth untuk minuman ringan ya. Ringan. Itu juga dari pembiayaan Umi. Iya. Sudah berapa kali Mbak Eka mengambil pembiayaan? 4. 4 kali dan lancar. Tidak merasa berat Mbak? Tidak. Merasakan manfaatnya ya Mbak ya? Iya. Untuk Ya banyak sekali. pendapatan sebulan kira-kira berapa Mbak? Untuk Sekitar 4 sampai 5 juta. besar juga ya Mbak ya? Alhamdulillah. Terus dari penghasilan itu selain untuk mencukupi atau menambah perekonomian keluarga, bisa menabung nggak Mbak? Semuanya bisa. Berarti nanti dari tabungannya bisa juga untuk menambah mengembangkan usaha. Dengan kriteria dan kondisi yang bagus untuk pengembalian pembiayaan ini, tentunya untuk pembiayaan berikutnya bisa ditambah ya Mbak Mia ya. Oh, sangat bisa sekali. Jadi warungnya nanti kan semakin besar. Nah, kembali ke Mbak Mia ini saya mau tanya. Ini salah satu contohnya kan Mbak Eka sudah menjadi salah satu debitur pembiayaan Umi, sudah terbukti secara nyata dari pembiayaan Umi tersebut bisa merintis usaha, menghasilkan, menaikkan pendapatan, dan juga tentunya kesejahteraannya juga meningkat ya Mbak Iya. Eka ya. Nah, untuk usaha ini, usaha dari para debitur, dari PNM sendiri selaku penyalur, apakah hanya sekedar menyalurkan atau juga memberikan pendampingan kepada para debitur untuk mengembangkan usahanya? Jadi untuk PNM ini untuk pembiayaannya memang berkelompok ya Ibu. Jadi untuk angsuran dan yang lainnya itu memang jadi satu kelompok. Tapi di luar dari itu kita juga ada pertemuan rutin mingguan dan itu pun ada pendampingan dari petugas. Biasanya juga kita ada sedikit materi untuk nasabah pada saat itu. Dan yang kedua kita ada yang namanya program PKU. Jadi PKU itu pengembangan kapasitas usaha, di mana di situ kita akan memberikan edukasi ke nasabah terkait dengan mungkin pemasaran, pengemasan produk, serta strategi-strategi lain untuk meningkatkan daya jual dari produk nasabah sendiri. Kemarin pun kita juga sudah mengadakan PKU itu di 300 nasabah Ibu, tepatnya di Purwodadi, dan kemungkinan nantinya juga akan ada lagi dan diintenskan lagi untuk program tersebut gitu. Jadi ada untuk pengembangan ataupun pendampingan dari PNM sendiri. Ya, ini luar biasanya dari Permodalan Nasional Madani, tidak hanya sekedar menyalurkan pembiayaan Umi, tetapi juga punya peran aktif untuk mendukung para debiturnya mengembangkan usaha melalui pelatihan-pelatihan, mengarahkan kreativitas mereka supaya usahanya semakin berkembang ya Mbak ya. Ya. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi para debitur Umi. Nah, untuk Mbak Eka sendiri nih, saya juga mau tanya harapannya. Bisa disampaikan ke kami, juga bisa disampaikan ke Mbak Mia selaku penyalur pembiayaan Umi. Harapannya dalam hal pembiayaan Umi ini apa Mbak? Harapannya bisa dinaikkan, bunganya lebih ringan. Plafonnya bisa dinaikkan dan bunganya Bunganya lebih lebih ringan. Mungkin ini nanti bisa diakomodir Mbak, masukan dari Mbak. Baik, untuk plafon sendiri kemarin terakhir berapa juta? 5 juta ya? Jadi bisa naik lagi itu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bisa sampai dengan 10 juta tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Asal Mbak Eka juga untuk pengembalian pembiayaannya juga lancar, tepat waktu gitu. Dan nanti juga diharapkan memang tambahan plafon itu juga bermanfaat untuk semakin mengembangkan usaha dari Mbak Eka.
Demikian perbincangan sekilas kita dengan para narasumber kita dari Permodalan Nasional Madani dan juga Mbak Eka selaku salah satu debitur pembiayaan ini. Berbagai informasi dan sharing pengalaman dari Mbak Eka telah kita dapatkan melalui obrolan kita kali ini. Dan kami sendiri dari KPPN Purwodadi selaku instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tetap ikut berperan aktif untuk melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyaluran pembiayaan UMI ini. Dan tentunya dengan semangat dan harapan semoga pembiayaan UMI ini semakin dikenal oleh masyarakat luas dan dirasakan manfaatnya sehingga sungguh bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya semakin memajukan perekonomian di Indonesia. Terima kasih Mbak Mia dan juga Mbak Eka atas waktu yang diberikan kepada kami untuk berbagi informasi dan pengalaman kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait pembiayaan UMI ini. Demikian Sobat Kapur, kita akhiri obrolan kita pada episode kali ini dan jumpa lagi dengan episode selanjutnya dengan obrolan yang bermanfaat berikutnya. Salam Sobat Kapur. It's never